Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Semoga kita semua diberi kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran hingga akhir ya. Minasan, mohon maaf di sini sedang hujan. Saya tunggu dari kemarin, jadi ada suara bisik-bisik seperti itu tidak apa-apa ya. Nah, minasan, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa dulu ya supaya pelajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minasan, hari ini kita belajar masih dengan bab yang sama, yaitu mochimono, dengan subtema Dare no enpitsu desu ka, yang artinya pensil siapa. Nah, hari ini minasan belajarnya kurang lebih sama ya seperti minggu lalu, yaitu membahas tentang barang-barang yang biasa minasan bawa ke sekolah. Oke, next. Nah, kita fokus dulu ya, atau kita meninjau balik apa yang telah kita pelajari minggu lalu, supaya minasan bisa ingat ya. Nah, minggu lalu itu kita sudah belajar beberapa kosakata kata tunjuk dan juga kata benda. Nah, kata tunjuk diantaranya kore, sore, dan are. Lalu ada beberapa kata benda seperti empitsu, monosashi, kabang, dan lain-lain. Sekarang saya coba kembali ya, apakah masih ingat atau enggak. Hai, yang pertama, jika benda didekat dengan sensei, maka sensei akan mengucapkan kore ya. Kore ya minasan. Hai, kore wa nan desu ka? Hai, empitsu desu ne. Hai, kore wa empitsu desu. Masih ingat ya minasan? Oke, next. Lalu ini ada barang di dekat dengan gakusei atau siswa. Lalu sensei akan menunjuknya dengan hai, sore desu ne. Sore wa nan desu ka? Hai, sore wa hong desu. Ingat ya minasan. Segi. Nah, karena ini berada di tempat yang jauh, baik dari sensei maupun gakusei, maka kita sebut are ya. Are wa nan desu ka? Hai, jisyo desu. Are wa jisyo desu. Hai, ii desu ne. Segi. Nah, ini dekat kita panggil kore ya. Kore wa nan desu ka? Hai, kore wa bolpen desu. Diingat ya minasan. Hai, segi. Nah, karena jauh kita sebut dengan are. Are wa nan desu ka? Nah, di sini minasan ada yang menjawab monosashi, ada juga yang menjawab rura. Nah, sedangkan di PPT minggu lalu itu sudah saya masukin ya. Ini bahasa Jepangnya adalah monosashi. Cuma rura juga nggak salah ya, karena itu jadi bahasa Inggris ruler, terus diserap jadi bahasa Jepang disebut dengan rura. Tapi minasan sebaiknya tulisnya monosashi saja ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Hai, are wa monosashi desu atau are wa rura desu. Hai, segi. Sore wa nan desu ka? Nah, minasan juga ini ada yang menjawab dua ya. Ada yang menjawab kabang, ada juga yang menjawab bagus. Sebenarnya sama saja, sama-sama artinya tas. Cuman kalau bagu itu dari bahasa Inggris ya, terus diserap menjadi bahasa Jepang. Nah, di PPT juga saya tulisnya kabang. Minasan yang menuliskan bagu mungkin mengambil dari Google Translate ya, tidak apa-apa, sama saja. Hai, sore wa kabang desu atau sore wa bagu desu. Hai, minasan sudah hafal ya minggu lalu kita belajar apa saja. Diingat-ingat kembali, jangan sampai dilupakan ya. Hai, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran atau kendo kita pada hari ini, yaitu siswa mampu menyatakan dan menanyakan kepemilikan benda dalam bahasa Jepang. Ilustrasinya seperti ini. Minasan sebelumnya pernah kehilangan barang atau menemukan barang enggak? Misalnya minasan menemukan pensil ya, empitsu. Empitsu yang minasan tidak tahu itu punya siapa. Minasan tentunya bertanya ke orang lain, ini pensil siapa? Salah satu teman minasan ada yang tahu, oh ini pensilnya si A, ini pensilnya si B. Lalu si A atau si B tadi mengatakan, oh iya itu adalah pensil saya. Seperti itu ya contohnya minasan ilustrasinya.
Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menanyakan dan menyatakan kepemilikan benda dalam bahasa Jepang. Bisa dimengerti ya, minasan? Hai, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pola kalimat, sebaiknya kita mempelajari kotoba dulu ya. Jadi, minasan minggu ini akan mendapatkan atarasi kotoba atau kosakata baru yang minasan harus hafalkan. Nah, yang pertama, dari ilustrasinya kira-kira ini apa ya minasan? Ada orang bertanya-tanya, terus ada muka siapa gitu. Bisa dipastikan ya, ini ilustrasi dari siapa. Siapa bahasa Jepangnya adalah dare. Ya, minasan ingat ya, dare artinya siapa. Yang kedua, ini benda yang biasa minasan bawa ke sekolah. Apa ini? Hai, penghapus desu ne. Penghapus bahasa Jepangnya adalah keshigomu. Hai, keshigomu desu ne. Sugiwa. Nah, ini notebook ya. Biasa minasan bawa untuk catatan minasan. Bahasa Jepangnya adalah noto. Bedakan ya sama hong. Kalau hong itu buku pada umumnya, sedangkan noto ini buku catatan atau notebook. Hai, noto desu. Sugiwa, gunting. Minasan biasa membawa gunting pada saat pelajaran keterampilan atau kerajinan ya. Nah, gunting ini bahasa Jepangnya adalah hasami. Hai, hasami desu ne. Hai, sugiwa. Nah, ini apa ya minasan? Jika dilihat ada buku, gambarnya gunung, segitiga lingkaran, kimia. Sepertinya ini buku pelajaran ya minasan, ada pelajaran kimia, pelajaran matematika. Dilihat dari hiragananya juga seperti itu ya. Nanti kalau minasan sudah bisa hiragana, minasan akan mengerti ya. Hai, jadi ini adalah buku pelajaran yang bahasa Jepangnya adalah kyokasho. Hai, kyokasho desu ne. Kyo-nya panjang, lalu ditambah dengan kasho. Jadi minasan jangan menyebutnya kyokaso ya, harus kyokasho. Seperti itu ya minasan. Hai, sugi. Nah, ini tempat pensil ya. Biasanya onna no hito atau perempuan yang biasanya bawa kayak gini. Jarang ada otoko no hito atau laki-laki yang pakai tempat pensil, apalagi yang bentukannya kayak gini ya. Kalaupun ada, biasanya yang pakai resleting yang warnanya hitam gitu, jarang banget ada yang warna-warna kayak gini ya. Nah, ini dalam bahasa Jepang disebut hai, fudebako desu ne. Nah, diingat ya minasan, ini ada beberapa kotoba baru yang akan minasan hafalkan. Sekarang saya akan menyebutkan 2 kali, lalu minasan juga ikuti ya. Jangan deh didengarkan dulu saja. Sekarang minasan dengarkan dulu. Ucapkan dalam hati, ya. Hai, dare. Dare. Hai, sugiwa keshigomu. Keshigomu desu. Hai, sugiwa noto. Noto desu. Hai, sugiwa hasami. Hasami desu. Hai, sugi kyokasho. Kyokasho desu. Hai, sugiwa fudebako. Fudebako desu. Hai, ii desu ne. Setelah minasan dengarkan, sekarang minasan ikuti ya. Nah, setelah saya ucapkan, silakan minasan ucapkan juga ya. Hai, dare. Dare. Hai, sugiwa. Diikuti ya minasan. Keshigomu. Keshigomu desu. Hai, sugi. Noto. Noto desu. Hai, sugi wa hasami. Hasami desu. Hai, sugi wa kyokasho. Kyokasho desu. Hai, ii desu ne. Fudebako. Fudebako desu.
Hai, tepuk tangan buat minasan sendiri ya. Nah, sekarang minasan silakan disebutkan sendiri setelah saya beri aba-aba. Minasan tidak perlu menunggu saya ucapkan terlebih dahulu, saya hanya memberi aba-aba. Silakan minasan ucapkan sendiri ya. Hai, ini apa minasan? Hai, ich ni san. Hai, dare desu ne? Nan desu ka? Hai, 消しゴムですね。はい、これは何ですか？はい、ノートです。次は、はい、ハサミですね。はい、何ですか？はい、教科書、いいですね。次は、hai, bude bako. Hai, minasan hebat ya, harus menghafalkan dan saya harap minasan semuanya hafal ya. Hai, ii desu ne. Selanjutnya untuk menulis, silakan minasan tulis setelah ini ya. Setelah ini saya akan berikan PPT-nya, minasan silakan salin ke buku minasan masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke bagian pola kalimat. Nah, pola kalimat yang pertama minasan akan pelajari adalah kore wa kata benda orang, no kata benda des. Jadi yang dalam kurung ini minasan bisa ganti ya, seperti kata benda orang ini minasan bisa ganti nama dengan nama orang lain. Lalu benda yang dalam kurung ini minasan bisa ganti dengan kosakata benda yang lain. Contohnya kore wa, misalnya orang itu Vivi Sensei ya. Kore wa Vivi Sensei no, bendanya kita ganti menjadi empitsu. Empitsu desu. Kore wa Vivi Sensei no empitsu desu. Seperti itu ya minasan untuk penjelasannya nanti. Lalu ada pola kalimat bertanya. Kore wa dare no, bendanya kita pakai empitsu saja ya. Empitsu desu ka? Nah, minasan masih ingat ya, deska itu tujuannya untuk apa? Ayo, untuk apa fungsinya? Hai, untuk bertanya. Jadi dalam bahasa Jepang itu tidak menggunakan tanda tanya, akan tetapi menggunakan partikel ka setelah des. Jadi di sini merupakan kalimat bertanya. Lalu di sini ada partikel baru ya minasan. Nah, minasan sebelumnya belum pernah ya mengetahui partikel no itu fungsinya untuk apa. Jadi, partikel no digunakan untuk menyatakan kepemilikan benda. Contohnya di sini ya. Kore wa Vivi Sensei no empitsu. Jadi artinya Vivi Sensei no empitsu, pensil Vivi Sensei. Jadi kayak kepunyaan seperti watashi no kabang, artinya tas saya. Terus misalnya kita ambil contoh novel sang no hong, buku novel sang, atau siapa ya? Sherasan deh. Sherasan no keshigomu, penghapusnya Sherasan. Seperti itu ya minasan, bisa dipahami ya. Nah, pola kalimat yang dua ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Kalau yang bawah untuk menanyakan ya. Lalu ada tambahan nih. Jika kita mengetahui itu barang apa, maka kata benda bisa dihapus. Contohnya, kore wa watashi no kabang desu. Ini adalah tas saya. Nah, kita kan udah lihat tuh itu barangnya apa. Kita tahu kalau itu kabang. Nah, itu bisa diganti menjadi kore wa watashi no desu. Artinya ini punya saya. Jadi kore wa watashi no kabang desu, ini adalah tas saya. Bisa dirubah menjadi ini adalah punya saya. Bisa dipahami ya minasan. Untuk contoh kalimatnya, sebenarnya sudah sebutkan sih tadi, cuma ini lebih, kalau misalnya lupa, misalnya bisa lihat di PPT-nya sini ya. Yang pertama, kore wa sashi-san no monosashi desu. Ayo, apa artinya minasan? Hai, ini adalah penggaris sashi.
Di sini ada kore yang artinya ini, sashisan kata benda, orang, no untuk partikel kepemilikan, monosashi desu penggaris. Jadi kore wa sashisan no monosashi desu. Ini adalah penggarisnya sashisan. Hai, bisa dipahami ya minasan? Contoh kalimat yang kedua, ini untuk bertanya, kore wa dari nohong desu ka? Ini buku siapa? Nah, seperti itu ya minasan. Jika ingin bertanya atau menemukan barang, minasan bisa menggunakan kalimat ini. Kore wa dari nohong desu ka? Bisa juga pakai kalimat yang lain atau kosakata yang lain. Kore wa dari no kyokasho desu ka? Dari no keshigomu desu ka? Bisa ya minasan. Selanjutnya, jika ini adalah barang minasan, maka minasan akan mengucapkan kore wa watashi no hon desu atau bisa juga kore wa watashi no desu yang artinya ini adalah buku saya atau ini adalah punya saya. Seperti itu ya minasan. Nah, selanjutnya kita ada tugas. Ayo, apa tugasnya? Minasan, silakan buat 5 contoh kalimat dengan pola kalimat yang dipelajari di bab ini dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Contohnya seperti apa? Nah, saya pakai kosakata minggu lalu ya. Nah, contoh kalimat yang pertama, kore wa watashi no monosashi desu atau kore wa watashi no desu. Nah, contoh yang kedua, dare no enpitsu desu ka? Nah, seperti itu ya. Minasan, silakan buat dengan kosakata yang kita pelajari minggu ini. Ada apa saja? Tadi ya, ada apa saja ya? Kyokasho, ada fudebako, ada hasami dan lain-lain. Minasan silakan pakai kosakata itu ya biar lebih hafal. Silakan minasan kirim ke WA saya ya. Hai. Kita sudah belajar banyak hari ini ya. Selain mengingat fukushu atau meninjau kembali pelajaran minggu lalu, kita sudah belajar beberapa kosakata baru seperti dare yang artinya siapa, lalu ada keshigomu, ada hasami, ada kyokasho, dan lain-lain. Selain itu, minasan sudah belajar bagaimana caranya membuat kalimat bertanya dan menyatakan tentang kepemilikan barang. Nah, minasan sampai sini dulu ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Saya tunggu sampai pukul 11.50. Minasan kirim ke WA saya ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Kyou no jugyo wa owari desu. Hai, mata rasyu. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.